Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat akan melakukan praktek coaching supervisi akademik. Saya Selvina SPD dari SDN 004 Lamba. Saya Ivan Yudhistia SPD dari SMPN 2 Mamasa. Saya Johnson SPDK dari SDN 013 Pena. Demikian perkenalan kami. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi Bu Selvina. Ya, pagi juga Pak Ipan. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Ya, puji Tuhan, luar biasa hari ini saya tetap sehat. Dan bagaimana dengan Bapak? Ya, puji Tuhan Bu, baik juga. Jadi baik Bu, hari ini saya dengar Ibu ada sesi coaching dengan Pak Johnson ya? Iya Pak, benar. Saya berencana untuk melakukan coaching bersama dengan Pak Johnson pada hari ini, pada jam 9 Pak. Oke, baik Ibu. Jadi Ibu, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan kepada Ibu terkait kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti ya. Maka dari itu, saya akan mengamati proses coaching Ibu terhadap Pak Johnson. Oke, apakah Ibu sudah siap melaksanakan proses coaching dengan Pak Johnson? Iya Pak, ya saya sudah siap dan saya berterima kasih kepada Bapak yang boleh bersedia untuk menjadi pengamat bagi kami dalam hal melakukan proses coaching. Karena itu pada saat ini Pak, saya akan melakukan coaching bersama dengan Pak Johnson. Oke, baik Ibu. Sebelum Ibu melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya kepada Ibu ya. Oke Ibu. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching. Jadi poin-poin yang akan saya amati saat Ibu melakukan proses coaching nanti dengan Pak Johnson yaitu pertama, saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta atau tidak. Seperti yang kita ketahui Ibu, alur tirta terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Selanjutnya, saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching seperti membentuk kemitraan dengan coachee, kemudian menggali potensi coachee dengan proses yang kreatif, serta memaksimalkan potensi coachee ya Bu. Oke Bu, selanjutnya kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan adalah yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan secara aktif ya Bu. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu perlu mendengarkan dengan rasa. Rasa di sini maksudnya yang pertama receive, Ibu bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coach nanti. Kemudian appreciate, Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coach. Kemudian summarize, Ibu bisa merangkum pertanyaan-pertanyaan dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Kemudian yang terakhir adalah ask, Ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada coach ya Bu. Nah, apakah rubriknya sudah jelas Bu? Iya Pak, ya sudah jelas. Dan saya berencana pada saat saya melakukan coaching nanti, saya akan lakukan sesuai dengan alur tirta, dan juga saya akan melakukan untuk menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti dalam coaching Pak. Jadi saya rasa apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ipan cukup jelas dengan rubrik yang telah disampaikan pada saat ini. Oke, baik Bu. Selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu. Iya Pak, baik Pak, silakan. Oke Bu. Pertama, kompetensi coaching seperti apa yang ingin Ibu kembangkan nanti?
Iya Pak, kalau tidak salah yang tentang kompetensi coaching Pak, yang Iya. tadi. Iya. Ya, jadi saya rencana pada saat melakukan coaching nanti, saya akan mengembangkan 3 kompetensi Pak, 3 kompetensi coaching, Tiga. yaitu pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua bagaimana mendengarkan aktif, Oke. dan yang ketiga saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Ibu. Jadi kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu, kira-kira bagian mana yang secara spesifik Ibu ingin diobservasi? Saya merasa Pak, bagian spesifik yang saya ingin diobservasi, yang akan diobservasi Pak, yaitu pada bagian mendengarkan dengan aktif, dan juga bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna atau berbobot Pak. Oke, baik Ibu. Jadi yang menjadi fokus Ibu saat observasi nanti yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu. Iya Pak, begitu Pak. Oke Bu. Kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada sesi coaching ini? Ya, indikator ketercapaian Pak, dan tujuan pengembangan yang saya ingin kembangkan, ya pertama yaitu saya nanti kalau bisa mampu untuk menyimak dan lebih banyak mendengar, dan juga bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi. Ya, dan yang kedua, bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan juga pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengar pada saat proses coaching. Oke, baik Bu. Demikian ya Bu kegiatan praobservasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai. Selanjutnya silakan Ibu melanjutkan kegiatan coachingnya bersama Pak Johnson ya Bu. Nanti setelah Ibu selesai melakukan proses coaching, kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak terkait hasil proses coaching yang Ibu lakukan nanti ya Bu. Iya Pak, ya saya akan lakukan coaching dengan Pak Johnson Pak. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Selamat pagi Pak Johnson. Selamat pagi Bu. Ya, apa kabar hari ini Pak? Puji Tuhan sehat. Iya, syukurlah kalau keadaan Pak Johnson hari ini sehat. Ya. Ya, saya juga Pak dalam keadaan sehat hari ini. Ada yang bisa dibantu Pak? Ya Bu, jadi saat ini saya mau melakukan konsultasi dengan Ibu terkait dengan kegiatan pembelajaran saya, bahwa dalam setiap pembelajaran saya itu ada siswa yang pasif dalam pembelajaran. Seperti itu. Iya Pak, jadi kalau tidak salah yang disampaikan Bapak itu ada siswa yang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Betul. Ya. Jadi dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa tujuan yang akan dicapai Pak dalam akhir percakapan kita hari ini? Baik Bu, jadi saya berharap bahwa dalam sesi coaching ini ada solusi yang kita bisa dapatkan terkait dengan siswa saya yang pasif itu, sehingga siswa yang tadinya pasif itu kemudian dapat aktif dalam pembelajaran dalam setiap pembelajaran yang saya lakukan di sekolah seperti itu. Oh ya Pak, jadi tujuan yang ingin kita capai adalah bagaimana supaya siswa itu bisa aktif kembali Pak. Betul sekali. Ya. Jadi kalau bisa tahu Pak, kira-kira bagaimana menurut Bapak seperti apa sifat anak yang tidak aktif itu Pak, yang pasif? Iya, itu. Jadi idealnya bahwa siswa-siswa yang pasif itu seharusnya mereka lebih aktif dalam pembelajaran, baik itu memberikan pertanyaan, kemudian menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, kemudian juga mereka bisa mempunyai, artinya dia lebih proaktif dalam setiap kegiatan, baik bertanya maupun menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dari guru seperti itu. Jadi siswa yang aktif itu Pak, maksudnya bahwa dia
antusias Iya, dalam antusias, mengikuti betul pelajaran sekali. ya Pak. Betul, Ya, betul jadi sekali. menurut Pak Johnson, yang siswa yang aktif itu ya pokoknya dia semangat Betul, untuk betul mengikuti sekali. pelajaran. Jadi kira-kira menurut Bapak apa yang kira-kira kita bisa lakukan ke depan supaya anak-anak itu bisa aktif dalam mengikuti pelajaran? Ya Bu, mungkin ke depan ini saya akan membuat pembelajaran atau membuat metode yang bervariasi yang kemudian bisa menarik minat daripada siswa. Kemudian juga mungkin saya akan melakukan ice breaking agar supaya anak-anak lebih bersemangat dalam melaksanakan pembelajaran seperti itu. Jadi Bapak akan melakukan pembelajaran yang menarik. Betul ya, sekali seperti itu. Melakukan pembelajaran yang diselingi dengan speaking. Ya, betul sekali. Nah, begitu Pak ya. Ya, ya. Jadi kira-kira kapan Bapak mulai lakukan itu Pak? Ya Bu, jadi rencananya dalam pembelajaran baru ini karena kebetulan saat ini adalah awal tahun, jadi saya berencana bahwa dalam tahun pembelajaran ini saya akan memulai kegiatan-kegiatan tersebut. Kalau bisa tahu Pak, siapa yang bisa terlibat dalam kegiatan itu Pak, yang akan membantu Bapak dalam kegiatan itu, kira-kira siapa? Baik Bu, iya. Jadi setahu saya di sekolah saya itu ada 2 guru yang bisa membantu saya, yaitu ada yang namanya Bu Denora karena dia artinya lebih punya pengalaman dalam hal IT, jadi beliau bisa membantu saya dalam merancang atau membuat model-model pembelajaran yang lebih kreatif. Kemudian ada juga namanya Ibu Puri yang juga akan memberikan masukan-masukan karena beliau adalah guru senior di sekolah saya seperti itu. Jadi sudah ada rekan sejawat yang akan membantu Bapak dalam melakukan kegiatan itu. Nah, bagaimana komitmen Bapak untuk merencanakan kegiatan ini Pak ke depan? Ya, baik Bu, jadi saya akan lebih berkomitmen bahwa saya akan membuat model-model pembelajaran yang bervariasi, kemudian juga saya akan menyelipkan ice breaking dalam setiap pembelajaran, dalam pembelajaran dalam tahun ajaran baru ini, agar kemudian bisa menarik minat siswa untuk lebih aktif dalam setiap proses pembelajaran. Seperti itu ya Pak. Iya. Jadi akan dalam merencanakan kegiatan ini Bapak akan melakukan proses pembelajaran yang menarik supaya siswa bisa aktif. Jadi baik Pak, saya sangat senang mendengar apa yang sudah disampaikan Bapak untuk dilakukan ke depan, dan saya berharap apa yang sudah disampaikan tadi itu bisa dilaksanakan, diterapkan di sekolah Pak. Iya, amin. Jadi mungkin ini pertemuan kita, kalau masih ada yang bisa disampaikan Pak? Saya kira sudah cukup. Ya, jadi saya sampaikan terima kasih Pak atas kehadiran dan kebersamaan kita dalam proses ini. Kiranya ke depan ada pertemuan lagi, kita bisa melanjutkan percakapan kita tentang masa depan dalam sebagai pendidik. Jadi demikian Pak, selamat siang. Selamat siang Pak. Wah, luar biasa ya Bu Selvina coachingnya tadi. Saya lihat coachingnya sudah berjalan dengan baik ya. Kemudian bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching ini Bu? Iya Pak, setelah saya melakukan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan itu sudah bisa tercapai Pak. Dan saya juga merasa bangga, senang bahkan bahagia ketika bisa bercerita banyak dengan coaching, sehingga semua permasalahan yang kami hadapi dengan coaching itu, yang dihadapi oleh coaching itu bisa tersampaikan dan kami bisa bicarakan Pak. Oke, baik Bu. Pada saat melakukan coaching tadi, kalau kita merujuk kepada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu Selvina harapkan, kira-kira apa saja hal yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Iya Pak, jadi setelah saya melakukan proses coaching tadi, ya saya sudah merasa bahwa saya sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan cara mendengarkan aktif dan juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur kita Pak.
Oke, baik Bu. Jadi sudah tercapai ya Bu tujuan atau indikator pengembangan yang diharapkan. Ya begitulah Pak, kalau menurut saya ya sudah bisa tercapai Pak. Ya, baik Ibu, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Bu. Iya Pak. Oke Ibu, jadi berdasarkan observasi saya, menurut pendapat saya Ibu terkait percakapan yang Ibu lakukan tadi bersama dengan Pak Johnson, saya merasa percakapannya sudah baik, di mana Ibu sudah melakukan coaching sesuai dengan alur cerita, dan kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coach dalam sesi coaching tadi. Kemudian Ibu juga sudah mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya. Ibu juga sudah merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahan coach. Dan Ibu juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksinya. Selain itu Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana saya lihat Ibu tadi sudah fokus dengan coach Ibu, yang artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh atau Ibu sudah melakukan kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang Ibu sampaikan saat observasi tadi. Jadi itu adalah fokus kompetensi yang Ibu inginkan saya observasi ya Bu. Jadi menurut saya itu sudah sangat baik Ibu lakukan. Kemudian Ibu juga sudah mampu mencapainya sesuai dengan harapan yang Ibu inginkan pada saat Ibu menyampaikan saat kegiatan observasi tadi ya Bu. Iya Pak, saya senang mendengarnya. Dan saya sangat berterima kasih Pak, sudah ada umpan balik yang Bapak sudah berikan kepada saya. Ya, sama-sama Bu. Selanjutnya Bu, dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berikutnya? Baik Pak, jadi saya berencana ke depannya ini saya akan terus melakukan latihan lebih intensif lagi. Dan juga saya akan terus melakukan bagaimana cara mendengarkan secara aktif maupun bagaimana merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif sehingga pada saat melakukan coaching ke depannya ya saya mampu dan bisa bercerita lebih banyak dengan coach dan juga coach bisa menyampaikan apa yang ada di dalam permasalahannya itu. Oke, baik Ibu. Semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nanti ya. Semoga juga Ibu bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan dengan memperbanyak praktik coaching. Iya Pak, jadi nanti saya akan berusaha terus untuk melakukan latihan-latihan dalam kegiatan coaching sehingga kedepannya ya akan lebih baik lagi dari yang sekarang. Amin. Oke Bu, kira-kira ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Iya Pak, kalau menurut saya ya mungkin ini sudah cukup Pak. Ya mungkin ini sampai di sini sudah cukup dulu. Ya nanti lain kali Pak, kalau ada hal penting saya akan sampaikan Pak. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat siang. Ya sama-sama Pak, selamat siang juga Pak Ipan. Oke.